Ya, dalam video ini saya akan membahas mengenai Revit untuk pemula ya, setting-settingnya apa saja yang diperlukan, lalu bagaimana kita memulai bekerja dengan Revit. Revit yang saya gunakan kali ini adalah Revit 2020, saya baru install, sebelumnya saya memakai 2015, jadi beda gapnya lumayan cukup jauh. Untuk Anda yang menggunakan Revit di bawah versi 2020 nggak perlu khawatir, karena sebetulnya bedanya tidak terlalu banyak, prinsipnya masih tetap sama. Jadi mari kita mulai aja. Ini tampilan awal yang muncul ketika kita membuka Revit. Ya, ini ya tampilan yang agak berbeda dari Revit 2020 ya. Revit 2020 ini adalah Revit arsitektur 2015, kelihatannya seperti ini. Backgroundnya lebih dengan warna yang lebih gelap. Lalu di sini ada panel resource, isinya bisa berupa update, lalu news, lalu information mengenai Autodesk. Jadi agak berbeda dari 2020. Saya lihat hanya di bagian resources-nya aja ya. Sementara di bagian tengah dan bagian kiri kurang lebih sama dengan Revit 2020. Oke, saya kembali aja langsung ke Revit 2020. Ya, ini Revit 2020, di bagian tengah sudah ada templates yang siap untuk kita pakai. Kemudian di bagian kiri kita ada model, satu yang biasa disebut dengan project. Kita bisa membuka project yang baru atau yang existing atau yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Lalu ada juga families yang kita bisa open baru, atau yang family yang lama yang udah kita buat sebelumnya. Jadi model atau project adalah file Revit yang digunakan untuk mendesain bangunan kita dan objek-objek yang dibutuhkan beserta gambaran lingkungan sekitarnya. Sementara family adalah file yang berbeda, yang berdiri sendiri, yang berisi individual objek yang dapat diimport ke dalam model project kita. Nah, file Revit Project dan file Revit Family walaupun sama-sama diolah dengan software yang sama, yaitu software Revit, namun dua file ini mempunyai file extension yang berbeda. File extension untuk model atau project adalah .rvt atau RFT bahasa Indonesianya ya. Sedangkan untuk family adalah .rfa atau RFA. Baik, sekarang kita mulai saja membuka contoh project yang sederhana. Kita mulai dengan mengklik new aja ya di models ini, new, lalu pilih architectural template, klik OK. Begitu dibuka, tampilan Revit cukup sederhana. Jadi di bagian atas ada bar menu yang berisi fitur-fitur dan tools yang sering dipakai. Di bagian kiri ada panel-panel yang menampilkan informasi mengenai proyek kita. Lalu di bagian tengah adalah halaman tempat kita mengerjakan proyek. Panel ini terkadang ada pengguna Revit yang tidak suka dua-duanya berada di sini ya. Di sini kelihatan ada dua, satu panel properties, yang satu lagi project browser. Seperti saya biasanya lebih senang kalau project browser ini berada di sebelah kanan. Jadi dia bisa digerakkan seperti ini. Ya gitu, karena seiring dengan bertambah kompleksnya project, dia mungkin akan jadi semakin panjang ya, jadi panjang. Jadi bisa kalau begini kita lebih enak gitu ngelihatnya, tapi itu terserah Anda. Ini akan saya kembalikan, mari. Nah,
Kalau Anda ada masalah dengan menu bar di sini, yang di atas sini ada yang nggak kelihatan atau kelihatan nggak lengkap tampilannya, mungkin Anda bisa kemari di samping tabs-tabs ini ada panah-panah kecil ini, lalu bisa diklik beberapa kali sampai muncul ya. Ini kalau misalnya mereka hilang seperti ini, lalu diklik-klik saja berapa kali gitu sampai akhirnya mereka muncul komplit. Ini untuk mengatur setting yang Anda sukai, yang muncul apa saja menu barnya. Lalu di sini juga bisa diatur mungkin lewat sini ya, sama aja ya kira-kira ya. Oke, lalu seandainya dua panel ini, property panel atau project browsernya nggak ada, bisa di kanan atau di kiri, mungkin nggak ada, kita bisa ke di bawah view tab ini ada yang namanya user interface, posisinya paling kanan. Ini diklik, lalu di sini ada listnya ya, apa aja yang mau dimunculkan. Kalau ini propertinya di uncheck ya, dia akan hilang propertinya, lalu dicek lagi. Atau project browsernya misalnya di uncheck, dia akan hilang project browsernya. Saya kembalikan lagi. Tools untuk menggambar yang paling sering dipakai berkumpul di tab pertama yang ada di bar menu. Di tab architecture ada tool-tool gambar yang penting seperti wall, doors, dan windows. Tab structure berisi komponen struktur yang penting seperti beams, columns, and structural floors. Lalu tab system berisi komponen-komponen yang berhubungan dengan mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi kalau kita menggerakkan kursor kita ke arah tombol-tombol ini, kita bisa mendapatkan tips-tips bagaimana cara menggunakannya ya. Kemudian kalau misalnya kita mengklik panah di bawahnya ini, kita bisa mendapatkan tools-tools lain yang berkaitan. Nah, karena video ini merupakan video untuk pemula, jadi sementara kita fokus aja dulu di tab arsitektur. Untuk contoh proyek rumah yang sederhana, jadi biasa kita memulainya dari kita membuat lantai dulu, lalu dinding atau walls, kemudian door dan windows, kemudian kita akan membuat atap. Jadi untuk membuat floor kita kemari aja. Ya, kalau lantainya atau floornya sudah jadi, kita bisa mengeditnya ya. Diklik aja lalu edit boundary. Misalnya kita mau membuat lingkaran atau mau membuat curve. Polygon. Setiap bentuk yang kita buat selesai, kita bisa pencet escape di keyboard ya. Nah, waktu kita masuk ke editing mode ini, begitu kita meng-create lantai, modify tab ini akan terbuka, kemudian memberikan kita pilihan untuk merubah, apply atau meng-cancel gambar yang sedang kita buat. Lalu kita bisa juga membuat ellipse, bikin 2 titik seperti ini, di 2 kali buat titiknya ya. Tuh. Seandainya waktu membuat ini kita merasa
salah atau gimana atau mau di cancel, langsung aja tekan escape. Nah, waktu kita mau menghapus ini, pilih aja semua, bisa dipilih semua. Nah, kalau misalnya kita memilih semua ini, mau kita dari kiri atau dari kanan, yang terpilih hanya garis-garis sketsa kita ya, sementara objek-objek yang lain di luar lantai yang sedang kita buat tidak akan terpilih. Jadi langsung aja di delete, tekan delete, enter, mereka semua akan hilang. Oke, lalu ketika kita membuat garis, kita klik, Revit akan menampilkan langsung jarak garisnya ya, panjang garisnya dan sudutnya terhadap garis horizontal. Jadi kita bisa kira-kira di sini. Di waktu kita membuat garis, kita bisa langsung memasukkan nilainya ya. Misalnya di sini 5 kaki. Jadi ini saya escape. Kalau ini diklik, ini jaraknya akan menjadi 5 kaki. Nah, kalau Anda ingin menggunakan satuan metrik bukan imperial seperti ini, kaki inci ini, cukup pergi ke manage, lalu project units ya, atau bisa ketik UN, tidak usah tekan enter, UN aja, nanti project units ini akan muncul, kita bisa ganti ya, misalnya meters, lalu decimal placesnya 2 decimal places, jadi memasukkan ke sentimeter sebagai angka terkecil. Oke. Jadi kalau kita klik sekarang jadi sekitar 1,5 meter. Nah, seperti halnya AutoCAD ya, mungkin Anda udah menggunakan AutoCAD, kita bisa juga menggunakan snap di sini. Misalnya diklik, bisa diklik kanan, snap override, perpendicular misalnya. Lalu tangen misalnya, dan yang lain-lain ya. Gitu. Nah, seandainya Anda mau mengubah setting dari snap, bisa di manage ya, di bawah tab manage, lalu snaps, lalu bisa diatur di sini. Oke. Lalu gunakan ini kalau mau move atau copy dan rotate, dipilih dulu objeknya baru di move ya, di move atau di copy, pilih dulu objeknya lalu copy ya. Waktu move atau mengcopy bisa langsung dimasukkan jaraknya, misalnya 3 ya, dia akan pindah sejauh 3 atau copy sejauh 3. Nah, kalau mau di rotate secara otomatis aksesnya akan berada di tengah, tapi bisa juga dipindahkan ya kalau kita mau ya, pindahkan kemarin misalnya. Lalu jangan lupa men-save project Anda ya. Save project, jadi project 1 misalnya.
dan Revit akan men-save project Anda di komputer bernama project dengan file extension RVT. Lalu ketika kita ingin menggunakan mirror, bisa kemari mirror peak axis. Ya, ini dua ini overlap ya, jadi kita undo aja. Lalu sekarang misalnya mau menggunakan mirror draw axis, kita dipilih dulu mirror draw axis, lalu buat 2 poin supaya menjadi garis, dan itu akan menjadi axis dari mirror kita. Dalam modifikasi sketch ini kita juga bisa mengklik lalu menggerak-gerakan ya. Ini akan ikut, dia akan ikut. Kalau mengedit beberapa objek, kita bisa pilih ini kurang lebih seperti cat ya kalau nggak salah, cara memilihnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau ini cukup menyentuh aja dia akan terpilih. Kalau ini harus tercover semuanya. Untuk memilih multiple objects, kita bisa mengklik satu persatu tapi dengan menahan tombol control di keyboard ya. Ya, untuk praktek bangunan sederhananya akan dilanjutkan di video yang berikut.